Halo, perkenalkan nama aku Nadira Zahra Ramadhani, mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Di kesempatan kali ini, aku akan melakukan wawancara bersama Kak Cici Hadid, selaku Project Manager di PT Altmic, sebuah event organizer. Wawancara ini akan membahas satu kasus permasalahan nyata yang pernah terjadi dalam pelaksanaan event, serta bagaimana peran komunikasi dan praktik PR dilakukan dalam menangani masalah tersebut. Sebagai pembuka, bisa diceritakan Kak satu kasus permasalahan yang pernah terjadi saat Kakak mengelola suatu event? Oke, sebelumnya halo, kenalin saya Cici. Oke, kalau di event organizer itu cukup kompleks ya, masalahnya yang terjadi, baik itu dari segi teknisnya, proses dealingnya, dan lain-lain gitu. Kalau untuk bahas satu kasus atau masalah yang pernah ada, ya mungkin ya kalau boleh dibilang yang di-share ini adalah kasusnya lumayan agak berat ya Dek, gitu. Karena ini soal teknis dan ada korban gitu. Jadi itu singkat cerita, kita lagi event di daerah Jawa Barat, Puncak gitu kan. Jadi kalau di event itu kan kita pasang rigging tuh, pasang bahasanya itu rigging itu kayak buat tirai gitu. Tirai itu ada tiang yang penyangganya, dan waktu itu nggak kuat. Waktu itu ada acara di ballroom hotel, jadi orang lalu lalang, karena orang lalu lalang ini penyangganya kuat, jatuh ketimpa waktu itu si tamu di acara klien kita. Itu kejadiannya cukup sangat berkesan sampai tahun-tahun berikutnya. Jadi topik omongan gitu. Cuman kalau untuk case yang mau kita bahas ini itu kali ya deh ya, masalah teknis yang ada korban dan menyangkut nama baik IO kami dan tamu dari si klien kami gitu. Oke Ya. Kak, ketika masalah itu muncul, gimana strategi yang Kakak lakuin untuk menanganinya? Oke, pertama banget yang pasti harus ditindaklanjuti adalah kita mengamankan dulu si korban ya Dek ya, gitu. Dalam arti kata waktu itu korbannya adalah tamu klien kami. Yang pertama kami lakukan adalah manggil ambulans, gitu kan. Berat atau tidaknya luka atau memar dan lainnya, kita pastikan kita safety untuk di awalnya itu adalah panggil ambulans. Kita panggil ambulans, itu langkah pertama kita yang menenangkan si korban. Dan kemudian yang pasti harus kita tenangkan adalah klien. Pasti klien itu udah luar biasa panik dan ini kenapa bla bla bla, panjang lah gitu kan. Itu langkah yang pertama, ambil selamatkan korban. Kedua, menangani klien, bagaimana menenangkan klien yang pada saat itu nggak satu dua ya, maksudnya kan kalau di kegiatan event perusahaan itu pasti banyak klien yang terkait. Satu divisi itu bisa 20 orang something panitianya. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan, menceritakan alur masalahnya kenapa bisa sampai ada korban gitu. Oke Kak. Oke. Jadi dari kasus itu, gimana Kakak menjaga citra dan reputasi event tersebut supaya tetap positif di mata klien maupun peserta lainnya? Oke. Yang paling penting adalah kita pertama say sorry. Kita minta maaf. Kenapa itu udah kejadian dan ada korban. Apalagi korbannya adalah si tamu undangan dari klien kita. Pertama say sorry, minta maaf. Jangan kita tidak menyalahkan ini menyalahkan beberapa pihak, tidak. Kita sebagai bahasanya di situ kan sebagai project manager juga di sana adalah orang yang PIC atau person in charge, yang klien tahu tuh kita gitu kan. Jadi pertama kita say sorry. Kedua adalah kita sudah info dan sudah memanggil ambulans ke lokasi untuk mengantarkan si korban untuk cek lab dan segala macam gitu. Sebalik lagi ya, kecil besarnya lukanya atau apapun itu kita bertanggung jawab. Pertama kita ambulans tadi, kedua kita say sorry, ketiga kita menenangkan yang namanya klien. Jadi waktu itu kan masih banyak acara, kan masih berlangsung ya Dek, masih sangat berlangsung. Kita tenangkan klien, kita ajak ke ruangan. Waktu itu kita di ruangan hotel, kita ada area meeting room lah gitu. Kita info di sana
bagaimana kejadian itu sampai terjadi. Jadi kita info bahwa si pengamanan si tiang buat tirai tadi itu karena dia ngeblocking satu area foyer hotel itu, dan durasi orang lalu lalang cukup sering, ya namanya tiang itu kan lalu lalang, itu kan maksudnya dalam arti kata kan ada sedikit makin lama makin agak turun mungkin atau apa, karena kan intensitas orang lalu lalang sana cukup sering. Dan balik lagi, kita tidak menjadi pihak yang salah, kita infokan bahwa kita maaf, dan si tiang itu karena orang intens untuk bolak-balik makanya jatuh. Dan kita juga udah info ke orang hotel bersama dengan IO pun say sorry, karena balik lagi bagaimanapun yang punya acara venue acara itu loh si orang hotel. Jadi kita discuss juga sama orang hotel, karena pas loading, kalau bahasa kita kan di event itu kan loading ya deh ya. Jadi malam Hamin 2, Hamin 3 itu kita udah masang-masang segala macam. Kalau untuk SOP, jadi itu kalau klien kita itu pasti punya standar safety gitu kan. Dan kita kalau dari segi safety itu udah checklist semua. Berarti kata di Hamin sebelum event itu kita sudah make sure pas loading pemasangan instalasi atau apapun itu sesuai dengan standar si klien kami. Nah, udah ke checklist semua. Berarti kita ada, maksudnya kalau dari segi bahasanya adalah kita sudah punya pengaman, berarti kata kita sudah qualified lah as a safety. Nah, namanya kecelakaan itu ya kita juga tidak expect akan seperti itu. Yang paling penting adalah kalau dari segi safety di bahasa kalau di event itu pra eventnya sudah sangat kita jaga, dan kita lulus qualify itu safety gitu. Jadi kita terangkan secara nggak sorry doang, tapi kita jelaskan teknis sebelum Hamin acara pun kita sudah memenuhi standar safety-nya. Kalaupun ada kejadian di hari itu ya kita tetap minta maaf, cuman tetap harus dengan fondasi bahwa kita sudah lulus qualify untuk safety-nya sendiri gitu. Oke Kak, setelah masalah itu terjadi, bagaimana cara Kakak untuk membangun atau memulihkan kepercayaan kliennya Kak? Oke. Yang namanya pastinya ada rasa, bahasanya mungkin kalau bahasa kita tuh kecewa mungkin ya, kecewa, sedih, campur lah kliennya, pasti malu juga secara itu tamu undangannya yang jadi korban gitu. Balik lagi namanya kita corporate juga, klien kita juga corporate, kita pasti menggunakan etika di sana as a profesional, tidak hanya meminta maaf, ngomong aja gitu bahasanya gitu kan. Cuman ada beberapa treatment yang kita lakukan saat itu untuk memulihkan kepercayaan, dan bahasanya ngamanin klien kita nih gitu kan. Jangan sampai nanti dari satu divisi yang kita handle klien ini akan berdampak ke lainnya untuk nggak repeat order ke kami as event organizer. Caranya gimana? Ya pasti komunikasi, keterbukaan, diskusi yang arti kata ini terjadi tidak dengan kehendak siapapun. Cara berkomunikasi itu sangat penting menurut semua orang pasti ya, apalagi di bagian profesional bekerja di sini. Jadi cara berkomunikasi yang baik, arti kata tuh tidak hanya sensor dan lain, kita juga waktu itu bahasanya kita juga menenangkan klien kita ajak relax, bahasa relax dulu gitu kan. Kalau belum makan siang, kita ajak makan siang, kita tawarin untuk upgrade apapun itu, misalnya gini, kita kasih ada beberapa poin-poin yang boleh dibilang kita tidak masukkan charge gitu. Bahasanya kompensasi lah ya. Ada kompensasi pasti di sana. Cuman kompensasi itu tidak menimbulkan efek bahwa itu memang salah kita as pekerjaan, tapi tetap tanggung jawab. Maksudnya kompensasi itu adalah bentuk bukti tulus kita bahwa kita sorry gitu kan. Cuman balik lagi kompensasinya sejauh apa itu as a personal, karena kita tidak pengen juga masalah ini isunya akan ke pusat, ke bagian atasnya lagi. Jadi sebisa mungkin kita selesaikan di hari itu, di tempat itu, di jam itu gitu deh. Oke. Lalu dalam proses penanganan masalahnya, bagaimana Kakak memastikan komunikasi yang dilakuin itu tetap etis dan juga profesional?
Oke, untungnya klien kita juga alhamdulillah banget waktu itu kliennya sangat-sangat maksudnya kindful banget Oh gitu iya, kan. Si bapak alhamdulillah. ini saya kakak ingat banget sampai sekarang nama dan mukanya. Dia mengerti. Hmm. Untungnya dia adalah orang yang bisa diajak berkomunikasi gitu kan. Oke. Tahu bahwa uh, Musibah. musibah ini tidak di luar kuasa siapapun gitu Hmm. kan. Dengan cara yang etis dan baik kita berbicara tetap dengan etika profesional, uh, jadi sama-sama menghargai, uh, kita menghargai mereka sebagai klien tentunya, dan mereka menghargai kita as IO. Karena IO kalau untuk kerja kakak di sini adalah uh, bagian perusahaan yang mensupport klien-klien kita untuk menyelenggarakan acara gitu. Jadi kita saling respect lah. Oke. Thanks God, untungnya si klien ini sangat mudah diajak untuk berkomunikasi gitu. Oke. Lalu media atau kanal komunikasi apa saja yang kakak gunain untuk menyampaikan informasi terkait masalah ini, baik untuk klien, peserta, ataupun tim internal? Oke, pada saat itu selain si klien dan si korban yang kita tenangkan, tentunya ada pihak internal perusahaan kakak, atasan kami, CEO kami yang kebetulan banget dia ada di lokasi. Oke, itu cukup menegangkan ya. Bahkan tuh lebih serem sebenarnya si internal kita tuh dibanding si klien ya. Kalau secara kan, maksudnya secara bos ini udah kayak khawatir kan. Itu kenapa ini. Tapi tetap yang pertama kita tenangkan klien dan korban. Habis setelah sebelum kita lanjut komunikasi dengan si klien, sebenarnya kita internal juga meeting dulu. Bahasanya kita harus cepat tanggap gitu. Tidak bisa kita kayak kita nanti meetingnya soal ini, enggak. Jadi kita selesaikan dulu as a personal dengan klien. Habis itu kita tetap internal, kita bagaimana cara menangani ini. Selain media apa yang kita gunakan, pertama kalau untuk di email accessory atau lebih ke bahasanya official, kita belum di sana karena sekali lagi kita selesaikan di tempat itu jam itu, karena kita nggak mau untuk lanjut ke kalau udah official email atau pernyataan gitu kan, menurut kami saat itu berat banget gitu kan. Itu kan impactnya, buktinya panjang. Jadi syukurnya media yang masih kita gunakan adalah media komunikasi personal aja dengan klien dan korban. Kita datangi korban segala macam. Jadi kita bahasanya hari itu kejadiannya, hari itu kita selesaikan. Oke, terima kasih banyak Kak Cici Hadid atas waktu dan juga sharing pengalamannya. Dari wawancara ini kita bisa melihat bahwa peran komunikasi dan praktik PR itu sangat penting dalam menangani suatu permasalahan, menjaga reputasi, serta membangun kepercayaan termasuk di dalam konteks event organizer. Semoga wawancara ini dapat memberikan manfaat dan juga insight bagi semua orang. Terima kasih